kita sudah belajar, kita harus asah pedang kita untuk sanggup kita menebas setiap musuh-musuh kita. Yang kita hadapi bukan sekedar musuh yang kecil, tetapi musuh yang besar. Rajanya binatang itu, saudara, kita sudah belajar 2 minggu yang lalu, ya. Nah, yang tidak hadir 2 minggu yang lalu boleh didengar kembali di YouTube kita, supaya kita jangan kembali ke belakang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan firman Tuhan pada hari ini, saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, zaman sekarang ini, saudara, memang menjadi banyak hal, saudara yang kasih, pertentangan oleh karena kondisi sekarang ini, saudara. Banyak orang yang memprediksi Tuhan akan datang sebelum antikris. Banyak yang memprediksi Tuhan datang sesudah 7 tahun penderitaan. Banyak memprediksi sesudah 3,5 tahun penderitaan. Banyak memprediksi dihitung mulai sekarang. Bagi saya, saudara, saya tidak penting kapan Tuhan datang. Yang penting hati saya siap kapan saja. Itu yang terpenting, saudara. Saudara yang kekasih, namun kalau saya secara pribadi, saya masih yakin Tuhan terlebih dahulu sebelum hari kedatangan Tuhan. Tuhan masih memulihkan segala sesuatu. Tuhan masih mencurahkan rohnya di bumi ini. Karena saya melihat belum tergenapi firman Tuhan. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Memang ketika itu terjadi, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi besar-besaran, hujan awal, hujan akhir dicurahkan secara bersama-sama di bumi. Memang itu tidak lama, saudara. Maka firman Tuhan mengatakan, ketika semua aman-aman saja, ketika semua damai-damai saja, semua merasa aman dan tenang, tidak ada lagi memikirkan kedatangan Tuhan. Ketika itulah Tuhan datang. Justru di masa ketenangan. Nah, saudara, justru di masa damai. Jadi saya masih yakin, saudara, belum sekarang Tuhan datang. Belum tahun ini Tuhan datang, ya. Tetapi sudah kasih, kapanpun Tuhan datang, siapkan hati, siapkan diri. Kita bukan katakan mau Tuhan datang, tetapi pergerakan musuh yang sangat harus kita perangi, saudara. Pergerakan musuh yang sudah merajalela di seluruh bumi ini, saudara. Tinggal dia menyatakan kuasanya. Tetapi karena masih ada gereja Tuhan yang menahannya, mereka tidak bisa merajalela. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya percaya, saudara, sebelum hari kedatangan Tuhan, Tuhan akan melawat bumi ini. Bumi ini secara besar-besaran. Seluruh bumi harus mengalami lawatan besar. Dan saya pikir saudara kasih itu tidak mustahil. Coba dulu saudara, sebelum masa pandemi, buat KKR izinnya kadang-kadang sulit di berbagai daerah. Dan tidak semua kota, tidak semua pulau, tidak semua desa yang ada izin untuk melakukan KKR, untuk memberitakan Injil di seluruh bumi. Banyak negara tertentu, banyak provinsi tertentu di Indonesia yang tidak bisa tersentuh, yang tidak bisa dimasuki, saudara. Tetapi sudah kasih, lewat pandemi ini, saudara, pandemi memang bukan datangnya dari Tuhan. Itu adalah program antikristus. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan kita turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang dirancang oleh antikris bagi anak-anak Tuhan yang melekat kepada Tuhan, mendatangkan kebaikan. Kenapa tidak mendatangkan kebaikan? Dengan cara paksa, dengan secara terpaksa, saudara. Mau tidak mau, gereja harus menggunakan teknologi untuk memberitakan Injil. Kalau selama ini mungkin banyak gereja alergi dengan teknologi. Kalau selama ini mungkin gereja tidak ada yang beritakan firman secara live. Kalau selama ini saudara banyak halangan untuk memberitakan Injil
satu daerah. Karena izinlah tidak keluarlah, karena penghulunya lah, karena pemerintahnya lah, dan lain sebagainya. Karena tokoh masyarakatnya lah. Tetapi sekarang saudara, karena karya Tuhan yang sangat luar biasa, itu yang saya syukuri saudara. Karya Tuhan yang sangat luar biasa. Penginjilan tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Seluruh bangsa, seluruh suku, orang-orang yang sangat menolak Injil selama ini, mereka punya kesempatan mendengar Injil saudara. Makanya saudara kasih, di tengah pandemi ini banyak suku-suku lain diselamatkan. Saudara lihat di India itu saudara, yang mereka tadinya penyembah-penyembah berhala. Penyembah-penyembah, semua roro sesembahan mereka patung-patung. Tetapi bertonton sesembahan mereka, patung-patung mereka dibuang. Karena ketika datang pandemi, patung-patung mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Ketika COVID datang, sudah kasih, maut datang, semua sesembahan mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari semuanya itu. Ketika itulah mereka mulai membuka hati kepada Yesus. Dan mereka banyak sekarang ini berseru kepada nama Yesus. Mari beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Jadi saudara, semua mendatangkan kebaikan saudara. Jadi tidak mustahil dalam tempo beberapa tahun ini, seluruh dunia ini boleh mengalami lawatan Tuhan saudara kasih. Kita lihat saudara kasih bagaimana maut mengancam dunia ini. Bagaimana maut menerang seluruh muka bumi. Tetapi lihat, pergerakan kuasa Tuhan tetap dimanifestasikan di bumi ini saudara. Makanya kita topanglah saudara, termasuk di Indonesia. Lawatan itu sebenarnya sudah mulai datang di Indonesia ini. Kegerakan Tuhan sudah mulai terjadi di Indonesia. Lihat saudara kasih pelayanan hambanya, Pastor Andi Simon itu saudara. Ribuan datang di jalan-jalan untuk menerima keselamatan dan menerima kesembuhan. Dengan mengatakan saudara kasih, Yesus penyembuh, Yesus penyembuh. Mereka ya, rame-rame mereka datang. Makanya kita topang di dalam doa. Sekarang dihempang, sekarang dihentikan saudara. Bayangkan dari seluruh Indonesia datang. Dari Kabupaten Toba pun datang. Pak Kasmin Simajuntak pun pergi ke sana. Dari Samosir pun pergi ke sana. Dari mana-mana pergi ke sana saudara. Untuk menerima mujizat di dalam nama Yesus. Dan Pastor Andi Simon, yang terakhir saya dengar dia berkata, dan 2 hari berikutnya maka pelayanan itu ditutup. Saya menangis. Saya terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. 2 hari sebelum ditutup pelayanan itu, apa kata Pastor Andi Simon saudara? Biasanya dia hanya doakan saja, doakan saja. Banyak hamba-hamba Tuhan kritik. Apalah itu pelayanan seperti itu, hanya disembuhkan tapi tidak diberitakan Injil keselamatan. Yesus berkata, dari perbuatanku engkau dapat mengenal aku. Enggak selamanya harus diinjili. Dari perbuatannya nampak bahwasanya kuasa Tuhan ada di dalamnya. Tetapi 2 hari terakhir sebelum dihentikan pelayanannya, saya dengar Pastor Andi Simon berkata, saya bukan penyembuh. Pastor Andi Simon gak ada apa-apanya. Sama dengan saudara, saya manusia biasa. Tetapi di sini ada yang bernama Yesus. Yesuslah penyembuh. 2 hari lagi saudara kasih, pelayanan itu dihentikan. Sampai sekarang masih berhenti. Jadi kalau saudara lihat itu masih ada, itu yang lalu-lalu itu diputar saudara. Sekarang masih dihentikan, sudah ada surat dengan alasan COVID. Dengan alasan penularan. Walaupun mereka dengan ketat sudah kasih pakai prokes. Pakai masker, pakai sanitizer, jaga jarak ya. Tidak ada berkerumun orang. Ada 2 meter jaraknya dibuat saudara. Ya. Tetapi kenapa di tempat lain tidak. Tetapi sudah kasih. Setan mulai gemetar, setan mulai geger. Kalau dibiarkan ini seperti ini, Indonesia akan semua kembali kepada Kristus. Setan sangat takut ini. Makanya mari
pasukan-pasukan Tuhan, pendoa-pendoa syafaat berdoa lebih kencang untuk keselamatan negeri kita Indonesia. Kemuliaan Tuhan akan segera datang di Indonesia. Terang Tuhan akan segera bersinar di Indonesia ini, saudara. Menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam segala situasi. Alam semesta ini tunduk kepadanya. Semua roh-roh kegelapan apapun tunduk kepada nama Yesus. Untuk itulah kita anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi di bumi ini, tidak ada yang kita takutkan. Perlindungan yang sempurna ada dari Bapa kita. Perlindungan yang berlapis-lapis dari Tuhan ada ditempatkan Tuhan bagi anak-anaknya. Saya masih meyakini itu, saudara. Saya masih mempercaya itu. Di tengah-tengah krisis dunia ini, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kegelapan menutupi dunia ini, Tuhan masih akan nyatakan kuasanya sekali lagi bagi gerejanya. Selama ratusan tahun gerejanya terus diobok-obok di seluruh dunia. Gerejanya terus ditekan. Gerejanya terus terancam di seluruh muka bumi. Tetapi hari yang terakhir menjelang hari kedatangan Tuhan, Tuhan berjanji Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Tuhan akan mencurahkan rohnya secara besar-besaran. Jadi kalau di masa pencurahan Roh Kudus besar-besaran dicurahkan di muka bumi, melawat orang-orang kafir, melawat orang-orang fasik, malang, sangat malang. Kalau justru anak-anak Tuhan suam, justru anak-anak Tuhan dingin, justru anak-anak Tuhan keletihan, justru anak-anak Tuhan mengalami kebekuan akan kasih Tuhan. Tidak pernah tersentuh oleh kasih Tuhan. Tidak pernah rohnya mendidih. Tidak pernah rohnya terbakar untuk merindukan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya percaya, saudara, di dalam kitab Maleakhi dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan akan mengadakan perbedaan. Sekali lagi, Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Sekarang waktunya Tuhan akan lakukan. Bersiaplah menerima kuasanya. Bersiaplah menerima keajaiban-keajaiban daripada Tuhan. Makanya siapkan diri. Hanya orang yang siap, hanya orang yang sudah menabur di dalam roh dan kebenaran, mereka akan tangkap gelombang yang besar itu, saudara. Mereka akan tangkap kuasa Tuhan yang besar itu. Dunia ini akan banyak mati ketakutan, akan banyak dilanda oleh kecemasan, akan banyak sudah kasih ketakutan oleh berbagai masalah. Tetapi umat yang melekat kepada Tuhan akan terus bersorak-sorai, akan terus beria-ria. Karena sukacita anak-anak Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh dunia ini. Tidak pernah dipengaruhi oleh perkara materi. Tidak ada pun yang mau dimakan. Anak-anak Tuhan masih sanggup bersorak-sorai. Itulah orang yang dipenuhi oleh api Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi penuhi hidupmu dengan sukacita. Penuhi dengan sorak-sorai kemenangan. Buat dirimu selalu bergairah. Buat dirimu selalu bersemangat. Jangan lemas-lemaskan dirimu. Ya. Jangan perbesar masalahmu. Jangan elu-elukan masalahmu itu. Kecilkan dia. Bila penting saudara kasih, jangan anggap dia. Jangan pandang sebelah mata dia, saudara. Abaikan saja. Apapun masalah yang menekan, abaikan saja. Pandang kepada kebesaran Yesus Kristus Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Dia Tuhan atas segala generasi. Dari abad ke abad sudah kasih. Di tengah-tengah goncangan yang bagaimanapun, saudara, Tuhan tidak kurang cara untuk menyatakan kuasanya untuk menolongmu. Makanya kita nggak perlu takut. Mau ditakut-takuti, mau begini, nggak perlu takut. Yang perlu kita pelihara, jaga persekutuanmu dengan Tuhan. Mau besok Tuhan datang,
Mau tahun depan Tuhan datang, mau 10 tahun lagi Tuhan datang, selama saudara ada di dalam hadirat Tuhan, selama saudara tertanam di dalam hadirat Tuhan, selama hidupmu selalu berpadanan dengan kebenaran, selalu menghidupi firman Tuhan, saya percaya antikris tidak akan sanggup menyentuhmu. Antikris tidak akan sanggup mencapmu. Haleluya. Haleluya. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Dan ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, Roh Kudus akan memberitahu kepada saudara mana yang bisa saudara lakukan, mana yang tidak. Jadi nggak perlu kita harus bertanya-tanya sama orang, saudara, ya. Sebab di dalam surat kiriman Yohanes dikatakan, saudara, pengurapan sudah ada di dalammu. Kamu tidak perlu lagi diajar oleh orang lain. Bukan berarti nggak perlu digembalakan, tetapi ada hal-hal tertentu. Apalagi di akhir zaman ini, ada hal-hal yang tertentu yang mau diajar Tuhan secara pribadi kepada kita. Kalau kita dekat bersekutu dengan Tuhan, Roh Kudus akan memberitahu kita mana jalan yang mau kita pilih, mana yang tidak. Enggak perlu kita harus bertanya kepada gembala, enggak perlu harus begini, enggak perlu harus begitu. Roh Kudus akan memberikan pewahyuan di dalam roh kita, di dalam jiwa kita. Amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan, saudara. Kita buka Alkitab kita, Yesaya 14 ayat 29. Silakan dibaca Pak Utajulu. Demikian firman Tuhan. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistia, karena walaupun gak ada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Nah, kita sudah belajar, saudara, bahwasanya ada penguasa di laut, ada penguasa di langit, saudara. Nah, saudara, sebenarnya mereka-mereka juga itu, ya. Dikatakan sudah kasih, walaupun sudah kasih, Yesus sudah menghancurkan kepala si ular itu sebenarnya di kayu salib. Tetapi dikatakan, saudara, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak. Jadi setan itu masih tetap ada. Walaupun Yesus sudah mati di kayu salib, mengalahkan si ular tua itu, mengalahkan si setan itu, saudara yang kasih. Tetapi dia masih tetap ada di bumi ini sebelum Tuhan memenjarakan mereka satu saat. Tetapi satu saat mereka akan diikat oleh Tuhan, saudara. Tetapi sekarang dia masih ada di bumi ini. Itulah makanya anak-anak Tuhan perlu berperang. Dikatakan sudah yang kekasih, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak. Ular beludak ini juga adalah sudah kasih yang sangat berbisa, yang sangat ganas juga, saudara. Sama seperti yang sudah kita baca kemarin, sudah yang kasih, rajanya binatang yang ganas, ya. Bahkan dikatakan, saudara, meningkat terus. Berarti, saudara, setan ini kuasanya, pekerjaannya meningkat, ya. Bukan menurun. Perhatikan itu, dari ular keluar menjadi ular beludak, dan anaknya menjadi ular naga terbang. Bertumbuh dia. Jadi kalau setan terus meningkatkan pekerjaannya yang malangnya, anak-anak Tuhan tidak bertumbuh secara iman. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun tidak mengalami pertumbuhan secara iman, tidak mengalami pertumbuhan di dalam persekutuan, tidak mengalami pertumbuhan di dalam berkomitmen mengasihi Tuhan, tidak mengalami pertumbuhan di dalam menolak dosa, tidak mengalami pertumbuhan di dalam mengejar kekudusan, tidak mengalami pertumbuhan di dalam pendirian kepada kebenaran. Sementara si setan, si iblis bekerja giat terus, bertumbuh terus. Dari ular
menjadi ular beludak. Sekarang sudah menjadi ular naga yang terbang. Kalau ular naga yang terbang, dilawan dengan apa dia, saudara? Kalau ular naga terbang, berarti anak-anak Tuhan harus punya sayap untuk bisa terbang mengatasi ular naga yang terbang itu. Katakan amin. Harus memiliki sayap. Sementara ular naga sudah terbang, sementara anak-anak Tuhan hanya seperti anak ayam yang hanya mengais-ngais di lumpur, yang hanya mengais-ngais di tanah. Sedikit angin datang, berondok dia di sayap induknya. Asal sedikit ada angin, langsung bersembunyi dia di mana? Di sayap induknya. Itulah anak ayam, saudara. Tetapi Raja Wali yang punya sayap yang kuat, karena Raja Wali itu sudah dewasa. Ketika Raja Wali sudah dewasa, sayapnya sudah kuat. Semakin kencang angin, semakin dia tinggi terbang. Semakin angin kencang, semakin dia tinggi terbang. Seharusnya anak-anak Tuhan harus seperti ini. Semakin ancaman datang di depan mata, ya naikkan imanmu. Naikkan imanmu. Naikkan level kerohanianmu. Jangan terus di level 1 terus, level dasar terus. Hanya level dasar terus. Hanya pertentangan, hanya membahas ini dan itu, ya. Yang terpenting sudah kasih kekuatan kita secara rohani. Harus kita tambah kapasitas kita secara rohani untuk melawan musuh. Makanya itu yang dikatakan sudah kasih memiliki pedang yang keras, memiliki pedang yang besar, memiliki pedang yang kuat. Karena naga itu sudah terbang. Tidak hanya di dasar laut lagi dia. Kan tadinya dia di dasar laut, sekarang dia udah naga terbang. Saudara kekasih, walaupun dia naga terbang, sayap yang dari Tuhan lebih besar dari semua sayap-sayap yang dimiliki oleh roh kegelapan. Miliki sayap itu. Harus dimiliki, saudara. Bagaimana memiliki sayap itu, sudah kasih? Ya. Terbang ini maksudnya, saudara. Terbang ini lambang daripada percepatan. Kecepatan, saudara. Jadi jangan berlambat-lambat kita untuk mengenal Tuhan. Jangan berlambat-lambat kita untuk datang di hadiratnya. Jangan berlambat-lambat kita melakukan firman-Nya. Jangan selalu kata tunggu dulu, nanti dulu, besok. Ya. Besok, jangan. Sekarang dengan firman, sekarang ada suara Tuhan, bertindak segera. Kapan ada gerakan, bertindak segera. Jangan tahan, saudara. Ya, jangan berlambat-lambat. Mau datang beribadah kepada Tuhan, jangan berlambat-lambat. Kalau boleh, semua sidang jemaat Tuhan memang sudah bertumbuh mulai dalam jumlah, saya lihat di dalam keterlambatan. Tetapi masih banyak aja yang terlambat. Zaman sekarang ini, jangan suka terlambat datang beribadah kepada Tuhan. Harus ada percepatan dari kita untuk meraih Tuhan. Ada semangat yang baru, ada gairah yang baru, saudara. Ada kobaran api. Kalau ada kobaran api di hati kita untuk mau bertemu dengan Tuhan, saya percaya kita tidak akan terlambat beribadah. Di Litong Nihuta jam 8 tepat masuk ibadah. Kami dari Balige yang melayani gak pernah terlambat. Jam 8 kurang 15 kami udah nyampe di Balige, di Lintong Nihuta. Ya. Dan saya tidak pernah pergi ke Lintong Nihuta melayani tanpa sarapan. Masak saya dulu, sarapan, tidak terlambat. Tetapi kenapa jam 10 ibadah masih terus terlambat? Kenapa jam 10 ibadah kita masih terus terlambat? Yang dekat-dekat. Kalau Ibu Sarah dari Semare terlambat, masih saya bisa maklumi. Satu jam dari sana naik mobil, 1,5 jam naik mobil. Itu masih bisa dimaklumi.
Tetapi seringkali justru yang terdekat yang banyak terlambat. Kalau kita sudah kekasih lari seperti ini, kita nggak bisa mengalahkan naga yang terbang itu, saudara. Gak bisa. Kita harus bergegas. Mulai kita belajar sudah kasih meningkatkan level kerohanian kita dengan cara cepat bangun untuk mempersiapkan diri beribadah. Cepat bangun kita untuk bersekutu dengan Tuhan, sudah kekasih. Kapasitas rohani kita harus semakin kita perbesar. Harus semakin kita perbesar. Kekuatan kita secara rohani harus semakin kita perbesar. Bagaimana caranya? Dengan cara tertanam di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita nggak tertanam dalam hadirat Tuhan, coba dengan cara apa kita terbang? Apakah kita punya sayap seperti burung Raja Wali? Itu kan sayap yang dimaksud, saudara, bukan tiba-tiba tumbuh sayap di sini berbulu, diukir-ukir sayap di sini supaya terbang, tidak. Tetapi sayap kita itu boleh tumbuh berkembang menjadi kuat. Semakin melekat kita kepada hadirat Tuhan, sayap kita semakin kuat. Semakin melekat kita kepada Tuhan, semakin kuasa Tuhan nyata bagi kita. Semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin mampu kita menghadapi masalah dan tantangan yang ada. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, saudara, Yesaya 40 ayat 31. Bagaimana caranya supaya kita boleh terbang mengatasi naga yang terbang ini, saudara, ya? Yesaya 40 ayat 31. Ini ayat yang sudah biasa kita baca. Silakan dibaca. Demikian Pak. firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti. Seperti mana menanti? Kalau menanti itu rindu mau ketemu secara langsung. Misalkan kita kedatangan tamu. Misalnya kita ada tamu kan. Udah janji datang tamu jam 10. Saya percaya kalau udah janji datang tamu kita jam 10, gak mungkin jam 10 kita baru beres-beres rumah. Pasti kita udah siapkan apa yang perlu untuk itu jauh sebelumnya. Ya. Bahkan apalagi kalau kita mau menjamu makan. Jam 3 pagi kita sudah bangun untuk mempersiapkannya, saudara. Supaya tamu-tamu kita boleh makan dengan senang hati, dengan sukacita. Menikmati apa yang kita sediakan. Demikian juga cara menanti Tuhan. Jadi kalau misalnya datang tamu janji jam 10. Kita lihat jam. Setiap setengah jam kita lihat, udah tengah 10, kita buru. Kita lihat jam 10, belum datang tamunya. Pasti kita gelisah, udah jam 10 kenapa mereka gak datang. Bentar kita lihat jam, kenapa mereka gak datang. Mungkin kita telepon, mungkin kita bagaimana kita hubungi supaya tahu mereka kita kabarnya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Katanya kita menanti Tuhan, tetapi hati kita dingin. Datang kita gereja dingin, perasaan kita secara rohani gitu. Dingin perasaan kita secara rohani. Tidak pernah ada yang menggelegar di hati kita. Tidak ada pernah kerinduan ingin menikmati hadirat Tuhan. Pokoknya berdoa sekedar berdoalah. Pokoknya menyembah sekedar menyembahlah. Ini sudah kasih bukan kita terbang. Tetapi sudah kasih sama seperti jalan kaki terus. Jadi kalau kerohanian kita masih jalan kaki, tidak bisa terbang, kita akan habis ditelan oleh si naga yang terbang itu, saudara. Karena dia sudah mengepakkan sayapnya di seluruh bumi ini, saudara. Ingin mau menerkam gereja Tuhan. Tetapi gereja yang siap. Gereja yang siap siaga. Yang tahu sudah kasih. Siapa dia di dalam Tuhan, yang tahu jati dirinya di dalam Kristus, dia tidak akan bisa ditelan oleh naga itu. Dia akan terlindung, saudara. Jadi mari sudah kasih, dikatakan oleh firman Tuhan, nantikan selalu Tuhan. Orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dengan apa kita terbang? Dari mana sayap kita? Dari persekutuan kita dengan Tuhan. Dari manakah kekuatan baru kita yang kita miliki? Dari persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Kemarin saya benar-benar tidak enak badan, meriang dan lain sebagainya. Bisa nggak melayan, bisa nggak sampai tadi pagi. Sanggup nggak berdiri, sanggup nggak berdiri, ya, nggak ada tenaga. Tulang-tulang saya rasanya seperti kropos gitu ya. Tetapi saya berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Saya benar-benar bersekutu dengan Tuhan, saya minta benar kekuatan dari Tuhan. Dan memang kekuatan ada di hadirat Tuhan. Ketika saya benar-benar saya raih kekuatan dari Tuhan. Dan memang saya menjadi segar, memang menjadi kuat. Itulah bukti Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang nyata. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Asal kita minta dengan segenap hati kita. Asal kita datang kepadanya dengan segenap hati kita. Tuhan akan segera menolong kita, saudara. Dikatakan sekalipun mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bukankah kita sering merasakannya, termasuk saya. Sepertinya merasa lelah. Kelelahan menjalani hidup ini. Keletihan. Ada kadang-kadang kejenuhan. Apalagi tubuh udah capek. Suara lagi sudah kering, ya. Tenggorokan sudah luka. Tambah lagi badan sakit, saudara, ya. Kadang-kadang bisa seperti capek, letih. Tetapi saudara, justru ketika kita merasa letih, justru ketika kita merasa capek, ketika kita merasakan kelelahan hidup ini, merasa kejenuhan menjalani hidup ini, menghadapi masalah yang satu. Masalah yang satu selalu datang tidak pernah selesai. Yang satu itu selalu datang tidak selesai. Justru itu harus kita hadapi di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu akan memberikan kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara, kadang-kadang mungkin ditekan penyakitkah yang tidak kunjung sembuh? Hadirat Tuhan, di sana ada jawaban. Apakah ekonomimu yang tidak kunjung sembuh? Hadirat Tuhan ada jawaban. Semua bisa dikerjakan oleh Tuhan. Jangan katakan sedang kasih, hanya keselamatan yang bisa diberi oleh Tuhan. Hanya perlindungan secara rohani yang bisa diberikan oleh Tuhan. Semuanya komplit dijamin oleh Tuhan. Di masa-masa sukar ini mau kita belajar, saudara. Kita harus berlari dengan cepat untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita sudah mendapatkan hadirat Tuhan itu, jangan cepat-cepat keluar. Jangan cepat-cepat tinggalkan. Jangan cepat-cepat bosan. Menyala-nyala 1 minggu, menyala-nyala 2 minggu, menyala-nyala 1 bulan. Tetapi sesudah itu redup. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan, lakukan secara terus-menerus, terus-menerus. Justru yang saya alami, saudara, ketika hampir kelelahan, hampir putus asa. Hampir putus asa. Seperti udah capek, lelah. Kita nggak melihat hasil, lalu mulai timbul kejenuhan. Sebenarnya justru di situ setan tahu mujizatnya sudah dekat, makanya dia mencoba membatalkan dengan dibuat kita kecut dan taruh hati. Ketika engkau keletihan, ketika engkau kelelahan, ketika engkau mulai kejenuhan menghadapi hidup ini, justru ketika itulah lipat gandakan kerinduanmu untuk meraih hadirat Tuhan. Segera mujizat akan nyata. Ketika kita udah letih lesu, tidak berdaya lagi, tapi kita paksakan meraih Tuhan. Kita paksakan meraih Tuhan. Itu sangat dihargai oleh Tuhan. Dan seringkali pengalaman saya, ketika itulah nyata pertolongan. Ketika itulah nyata mujizat. Kalau berdoa yang pertama, sudah menang. Tapi enggak kita lihat hasilnya. Sama seperti yang dialami Daniel. Daniel hari pertama dia berdoa. Tuhan sudah mendengarkan doanya. Tetapi doa itu enggak sampai ke Daniel. Ada panglima Persia yang menahan. Tetapi puji Tuhan karena Daniel bertahan. Sampai dia mau pingsan bertahan. Sampai tenaganya tidak ada lagi dia bertahan. Ketika itulah datang malaikat menyatakan diri kepada Daniel dengan mengatakan, kuatlah, bertahanlah.
aku sedang menghadapi Panglima Persia di sana yang menjadi lawanmu. Ternyata saudara, ketika kita berhenti berperang, malaikat kita juga berhenti berperang. Ketika kita berdiam diri, malaikat juga jadi berdiam diri. Malaikat kita ada setiap kita semuanya. Setiap kita punya malaikat. Makanya buat semua malaikat-malaikat kita itu sudah kasih sibuk semua, bekerja aktif semua dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita gempur sorga terus. Kita gempur sorga terus dengan seruan-seruan kita. Bukan hanya sekedar seruan. Bila penting raungan saudara. Sama seperti Niniwe. Niniwe itu mau ditunggang balikan saudara. Mulai dari rajanya, rakyatnya, binatangnya semua. Puasa. Dan semua mereka berseru kepada nama Tuhan. Dan Niniwe dipulihkan oleh Tuhan. Kalau semua kita gereja Tuhan berseru untuk bangsa ini, siapa tahu Tuhan masih berkemurahan untuk mengulur waktunya saudara, supaya kemuliaan dinyatakan bagi bangsa kita. Mari berseru untuk Indonesia. Mari berseru untuk bangsa kita saudara. Bebani bangsa kita saudara, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan saudara. Supaya nubuatan-nubuatan hamba-hamba Tuhan 5 tahun yang lewat, 10 tahun yang lewat boleh digenapi. Banyak hamba-hamba Tuhan 10 tahun yang lewat bernubuat saudara. Dari Indonesia akan bangkit nabi-nabi yang menjadi berkat di seluruh bangsa-bangsa. Dari Indonesia akan memancar Injil kebenaran di seluruh muka bumi. Mari kita berdoa supaya itu terjadi. Supaya itu digenapi saudara. Saya percaya menjelang hari kedatangan Tuhan ini, itu masih akan digenapi saudara. Ya, keselamatan bagi jiwa-jiwa. Saya masih merindukan itu sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar supaya jangan aku dicap antikris. Supaya jangan aku dicap antikris. Tidak hanya itu saudara yang kekasih. Kalau hati kita sudah melekat, tidak akan tercap kita. Roh Kudus akan memberikan kita keberanian untuk berdiri di atas firman-Nya. Roh Kudus akan menolong kita semuanya saudara kasih. Tapi rindukanlah keselamatan yang daripada Tuhan terjadi di sekitar kita, terjadi di kota kita, terjadi di kabupaten kita, terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini saudara. Kita bersyukur bahwa lawatan Tuhan yang besar terjadi di India saudara. Ya, makanya Pak Gembala sudah menceritakan waktu hanya 52 hari gereja raksasa dibangun di India. Karena banyaknya orang mencari Yesus. Kenapa itu bisa terjadi? Banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa di sana. Banyak gereja Tuhan yang berdoa di sana di masa pandemi ini. Jadi di masa Covid ini saudara, bukan hanya kita nangis kita karena ekonomi kita. Di masa pandemi ini saudara, bukan hanya kita bergumul karena ekonomi kita tidak lancar. Tetapi sudah yang kekasih, pergumulan kita supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan ingat, ketika beban kita menggumuli jiwa-jiwa, saya percaya engkau tidak akan dilupakan oleh Tuhan secara pribadi. Pergumulanmu tidak akan dilupakan. Rumah tanggamu tidak akan dilupakan. Perekonomianmu tidak akan dilupakan. Karirmu tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan melihat sudah kasih, bagaimana rindunya kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di bumi ini. Supaya seluruh bangsa tahu. Supaya seluruh bumi tahu. Supaya seluruh yang bernapas tahu. Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak disembah. Amin. Makanya sorakan itu saudara, ya. Makanya kita sudah kasih akan lari seperti lari kuda yang dimaksud firman Tuhan. Seperti yang dikatakan itu tancap gas itu saudara, tancap gas tapi ibadah aja malas. Tapi kalau ngomong sudah kasih tancap gas, ya ibadah aja malas, ya. Tancap gas itu pelipat gandaan melakukan segala sesuatu. Doanya dilipat gandakan, kasihnya dilipat gandakan, penyangkalan dirinya dilipat gandakan, pengorbanannya dilipat gandakan saudara. Cintanya kepada jiwa-jiwa yang terhilang dilipat gandakan sudah kasih. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, itu yang dimaksud terbang saudara.
Supaya kita jangan dikejar oleh naga yang terbang itu. Biarlah sayap dari Tuhan kita miliki untuk kita bisa terbang bersama dengan Roh Kudus itu, saudara yang kekasih. Amin, saudara. Sebentar kita baca, saudara. Yesaya 62 ayat 6. Saya akan singkat karena kita ada perjamuan kudus hari ini. Yesaya 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Nah, jangan pernah tinggal tenang. Kita yang selalu mengingatkan kepada Tuhan akan pengorbanannya akan dunia ini. Sionlah yang selalu mengingatkan Tuhan. Kenapa diingat-ingatkan Tuhan itu? Lupa Tuhan itu kali ya. Kenapa dia harus diingatkan? Apa dia pelupa? Apa pikun Tuhan itu? Makanya diingat-ingatkan. Sebenarnya Tuhan tahu. Tuhan ingat, bukan dia lupa. Tetapi Tuhan tidak mau bekerja sendiri. Tuhan mau bekerja bersama dengan gerejanya. Karena Tuhan mau mempermuliakan gerejanya di akhir zaman. Tuhan mau memasyurkan gerejanya di akhir zaman, di seluruh bumi. Baik yang ada di kota besar, sampai di pedalaman, sampai di pelosok-pelosok. Nama Yesus harus dikenal. Nama Yesus harus disembah, saudara yang kasih. Kita harus percaya firman Tuhan. Karena masih banyak saya lihat firman Tuhan yang belum digenapi. Firman Tuhan berkata, raja-raja di bumi, orang-orang terkemuka, orang-orang ternama harus sujud menyembah kepada nama Yesus. Itu harus digenapi, saudara. Jadi kalau di masa itu tidak mustahil terjadi. Dunia ini nanti ketakutan. Seluruh pejabat-pejabat negara, orang-orang kaya, para bisnismen yang top di bumi ini boleh mengalami ketakutan karena semua usaha mereka kolaps. Di saat seperti itulah mungkin mereka datang kepada Kristus. Di saat seperti itulah mereka mulai membuka telinga kepada Tuhan. Yang tadinya mereka cuek, yang tadinya mereka menganggap Yesus sepele, yang tadinya mereka menyepelekan gereja, di sanalah mereka akan datang kembali di kaki Tuhan. Tapi itu enggak terjadi spontan. Itu terjadi lewat doa-doa gerejanya. Kalau semakin banyak gerejanya yang berdoa, kalau semakin banyak gerejanya yang berseru, semakin banyak gerejanya yang mengasihi Tuhan, akan semakin nyatalah kuasa Tuhan itu. Ayat 7 Pak, Yesaya 62 ayat 7. Ayat 7, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemakmuran di bumi. Nah, jangan tinggal tenang kata firman Tuhan. Jangan pernah biarkan sorga tenang. Biarlah gempur sorga itu sampai semua pasukan dari sorga bergerak di bumi ini untuk melakukan keselamatan, untuk mencurahkan pertobatan, untuk mencurahkan lawatan. Tiba-tiba keluarga kita yang keras hati dilanda kehausan akan kebenaran. Tiba-tiba suami-suami yang keras hati dilanda oleh kehausan akan hadirat Tuhan. Tiba-tiba saudara kekasih, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dilanda oleh kasih Tuhan hingga mereka berbalik kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara besar. Tiba-tiba mereka haus akan Tuhan. Di kede-kede tuak tiba-tiba mereka rindu untuk bertobat. Itu sudah yang kasih bisa terjadi ketika Tuhan mencurahkan roh besar-besaran. Makanya kalau ada orang-orang berdosa, enggak waktunya kita membenci mereka, enggak perlu dibenci. Doakan saja saudara. Doakan saja. Bagian kita hanya berdoa. Yang mengerjakan pertobatan adalah Tuhan sendiri, saudara. Keluarga-keluarga kita doakan saja. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga. Saudara-saudara saya masih banyak, saudara, yang belum sudah kasih mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, itu pergumulan, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika Tuhan mencurahkan rohnya, saudara, bumi ini nanti diliputi oleh rasa takut, oleh rasa haus akan Tuhan. Bukan di satu negara, bukan di satu kota, tetapi seluruh bumi. Karena ada janji Tuhan berkata yang saya pegang firman Tuhan. Seperti air menutupi dasar lautan,
Demikianlah kemuliaan Tuhan menutupi seluruh bumi ini. Semua akan berseru kepada nama Tuhan. Kecuali memang sudah ditentukan untuk binasa. Memang tidak semua 100%. Ingat itu, tidak semua 100%. Karena kalau semua 100%, enggak mungkin tidak ada antek-antek antikris. Antek-antek antikris sekarang sudah banyak di bumi ini. Sudah banyak di sekitar kita menjadi agen-agen antikris. Antikris belum menyatakan diri pemimpinnya, tapi agen-agennya sudah banyak ditempatkan di seluruh penjuru bumi ini. Lihat dulu kiri kanannya, katakan, bukan kau kan? Bilang dulu sama kiri kanannya, bukan saudara kan anteknya? Bukan saudara kan agennya, bilang. Ih, takut bilangnya. Haleluya. Katakan dulu, yang pasti bukan saudara. Yang pasti bukan saudara agennya. Saya percaya kita semua yang ada di sini agen kerajaan sorga. Haleluya. Duta kerajaan sorga yang membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan, yang membawa jiwa-jiwa kepada kelepasan, kepada kemerdekaan, kepada kesembuhan, saudara kekasih. Itulah kerinduan Tuhan, saudara. Saya tidak tahu mana jiwa yang kemarin Ibu Manurung, kemarin hari Minggu ada di mana, Bu? Datang? Ada didoakan Pak Gembala kemarin pulang ibadah, saudara. Katanya dia dimasuki oleh roh ular berkepala 7. Waktu dibilang, saudara, ular berkepala 7. Tadinya dia tidak melihat seperti itu. Itulah luar biasanya, saudara. Dia cerita, dia sudah 8 tahun diikat oleh roh jahat, diikat oleh setan. Setiap malam dilihatnya datang di kamarnya. Bukan setan dilihatnya, manusia. Seorang laki-laki selalu datang di kamarnya dan melakukan hubungan dengan laki-laki itu setiap malam. Dia sadar dia melakukan perzinahan. Tetapi ternyata laki-laki itu bukan manusia, tetapi setan. Nah, dan katanya ketika dia bekerja di ladang, selalu dilihatnya datang. Katanya setan itu ditulis, katanya selalu ditulis di tanah. Kalau di rumah di dindingnya ditulis sesuatu. Lalu kalau di ladang ditulis sesuatu dengan mengatakan pulanglah kau supaya kita bersama di rumah. Akrab mereka seperti itu. Jadi udah menikah dia dengan setan itu. Nah, seperti itulah selama ini. Lalu minggu yang lalu sebelum minggu yang lalu, sebelum didoakan, 2 minggu yang lewat udah datang dia ibadah di sini. Sesudah dia datang ibadah di sini, jadi kalau selama ini pengertian dia bukan setan itu, ada laki-laki yang selalu datang kepada dia untuk membuat dia berzina, nggak bisa dilawannya. Jadi dia merasa dirinya najis aku, ada selalu laki-laki datang membuat aku berdosa, kayak gitulah. Tapi nggak bisa dilawannya, menurut dia selama ini. Nah, manusia menurut dia ada selalu yang datang suruhan suaminya katanya. Nah, tetapi sesudah dia datang ibadah di sini, besok malamnya dia bermimpi. Datang dilihatnya lah laki-laki itu ular berkepala 7. Saya bilang seperti mana? Iya, kepalanya 7. Mimpi saya datang ular kepalanya 7. Dan dikatakan dalam mimpi saya itu laki-laki yang selalu berhubungan dengan saya itu ular yang berkepala 7 itu. Nah, saudara kekasih dalam nama Yesus, jadi roh itu nyata bekerja. Secara alam nyata seperti ini, yang tidak mengerti peperangan, dia tidak akan percaya itu. Dia tidak akan mengerti. Tetapi yang sudah mengerti peperangan dan yang pernah mengalami serangan roh-roh jahat, pasti tahu bahwasannya roh jahat itu ada. Nah, saudara, makanya kita harus berperang. Itu kan di Alkitab ada di kitab Wahyu, ular berkepala 7, si ular naga. Ular naga yang di laut dan ular naga yang di langit, saudara. Yang sudah terbang itu, saudara, ya. Sebenarnya yang di laut itu sudah terbang di udara,
Ya, jadi saudara kekasih dalam nama Yesus, mari saudara kasih jangan tinggal tenang. Gempur terus roh kegelapan dari sekitar kita. Perangi terus roh kegelapan dari sekitar kita setiap hari. Setiap hari dari kota kita. Usir pergi roh jauh dari kota kita. Dari kabupaten kita. Dari bangsa kita. Yaitu roh si ular tua itu. Roh naga di udara saudara. Ayat 8. Lanjut ayat 8 Pak. Ayat 8, Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Amin kan firman Tuhan. Nah saudara, Tuhan berjanji saudara, bahwa tangan kanannya, tangan kekuatannya melakukan perkara besar bagi umatnya. Apa itu? Sesungguhnya Tuhan tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dikatakan oleh firman Tuhan saudara, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Bukankah kita anak-anak Tuhan telah bersusah-susah bekerja, melakukan banyak jerih lelah dalam segala perkara, baik dalam pekerjaan Tuhan, baik di ladang Tuhan, baik di ladang-ladang bisnis kita, baik di ladang-ladang usaha kita, apapun yang menjadi ladang kita. Ladang-ladang kita berbeda-beda. Ada yang ladangnya sawah, yang benar-benar sawah. Ada yang ladangnya jualannya, itu ladangmu saudara. Nah saudara, dikatakan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Bekerja tetapi tidak mendapatkan hasil. Bekerja dimakan oleh belalang pelahap. Bekerja semuanya dimakan oleh belalang pelahap. Dimakan oleh belalang pelompat. Dimakan oleh belalang pengerip. Dimakan oleh belalang pindahan. Ini firman Tuhan sudah kasih. Mari kita perangi. Jangan hanya terima. Jangan hanya sudah kasih terima apa adanya. Tetapi ada hakmu di dalam Tuhan. Saudara punya kuasa untuk mengusir semua pekerja roh kegelapan. Bukan Tuhan yang melahap apa hasil keringatmu. Bukan Tuhan yang melahapnya. Tetapi roh-roh kegelapan. Roh-roh jahat. Ada belalang pelahap. Apa itu belalang pelahap? Semua hasil kerjamu, semua berkat-berkatmu dilahap oleh setan. Yang hilanglah, yang rusaklah, yang ke rumah sakit lah, yang apalah, yang dilarikan orang lah. Banyak macam, yang hancur barang lah. Dan tidak pernah henti-henti. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, terus menerus. Seperti ini. Jangan tinggal diam. Lawan semua pekerjaan setan. Hancurkan kekuatan musuh saudara. Tolak dia. Perintahkan dia pergi meninggalkan pekerjaanmu. Perintahkan dia pergi meninggalkan rumah tanggamu saudara. Perintahkan dia pergi meninggalkan kehidupanmu yang selalu disiksa oleh setan lewat sakit penyakit saudara. Ya. Saya tadi seperti itu saudara, seperti ditekan oleh penyakit. Saya katakan saudara, penyakit tidak boleh tinggal dalam tubuhku. Tubuhku baik Roh Kudus, tubuhku baik Roh Kudus. Tidak sarang penyakit. Sekarang keluar engkau semua kelemahan, semua penyakit, segala ketidakberdayaan keluar dari tubuhku. Tulang-tulangku kuat, tulang-tulangku kuat. Dan benar-benar saya menjadi kuat. Demikian juga kita buat mengusir roh-roh belalang pelahap. Selalu dilahapkah apa yang saudara kerjakan. Perintahkan dia meninggalkanmu saudara. Perintahkan dia keluar. Saudara punya hak. Saudara punya otoritas. Dan saudara, perkataanmu berkuasa. Katakan perkataanku berkuasa. Karena saudara sudah diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan ada padamu, jangan ragu. Jangan bimbang. Jangan saudara berkata, kalau Pak Gembala iyalah mungkin bisa lari setannya. Kalau aku sedang lari, mertabuni udah setan nih. Bahurpas. Di mana tempat persembunyiannya? Cari. Di mana tempat persembunyiannya dalam hidup kita? Memang harus kita selidiki. Kenapa ya? Di mana dia sembunyi? Saya sudah perang.
Saya sudah perang. Saya sudah perang. Tetapi selalu di mana dia tempat dia bersembunyi. Coba selidiki. Pasti Tuhan akan kasih tahu sama kita. Coba selidiki saudara. Jangan selidiki di orang lain, di dirimu selidiki. Haleluya. Kelemahan banyak anak Tuhan menyelidiki di dalam diri orang. Tetapi dalam dirinya tidak diselidiki. Selidiki dalam dirimu di mana tempat dia sembunyi. Ya, di kemalasankah? Di manakah? Di mana dia tempat bersembunyi? Ya, mari tengking sudah kasih. Perintahkan dia pergi saudara. Ya, ayat yang 9, ayat yang ke-9 lanjut Pak. Ayat 9, tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Haleluya. Kata firman Tuhan saudara, kita akan menikmatinya saudara. Dan kita nikmati di pelataran-pelataran kudus Tuhan. Artinya supaya itu jadi, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam hadirat Tuhan. Kita harus berjalan dalam terang firman. Kita harus berkata-kata akan firman. Pak Gembala sudah menyampaikan kepada kita, aku percaya maka aku berkata-kata. Dilanjutkankah? Atau hanya waktu dituntun Pak Gembala di sini? Nggak jadi itu kalau hanya kayak gitu. Tidak jadi. Kalau hanya ketika hanya dituntun Pak Gembala. Katakan di rumah. Katakan di pekerjaanmu. Katakan dalam perjalananmu. Katakan di ladangmu. Katakan ketika engkau bergerak. Katakan apa yang saudara percayai. Katakan saudara. Berkatakan. Aku percaya dan aku berkata-kata. Ya udah, percaya kepada kuasa Tuhan. Katakanlah. Saudara, ya. Jadi dikatakan kita akan makan dan meminumnya di pelataran-pelataran tempat kudus Tuhan. Tapi harus dikuduskan hidup. Jangan seringkali saudara diklaim firman, diimani firman Tuhan, tapi keluar dari jalur kebenaran. Dia mempercayai kuasa Tuhan. Dia mempercayai mujizat, tapi gak mau hidup benar. Gak mau hidup suci. Dosa yang dilakukan, kenajisan yang dilakukan, pikiran-pikiran terkutuk, pikiran-pikiran yang tidak senonoh, itu yang ada di pikirannya. Itu gak mungkin terjadi. Kebimbangan, kecemasan, kecut dan tawar hati, gak bisa mengerjakan semuanya. Semua dikerjakan dengan iman. Tidak pernah saya dengar orang bersaksi, ketika saya cemas mujizat terjadi. Tetapi ketika seseorang beriman, disitulah mujizat terjadi. Bukan karena saudara cemas maka Tuhan berbelas kasihan, tidak. Tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang berpendirian kokoh kepada firman. Yang berpendirian teguh kepada firman. Yang tidak gampang sedang kasih beralih pandangan kepada Tuhan. Sebentar, istilahnya seperti ini ya. Panas-panas apa dia imannya. Kalau misalnya lagi gempar seperti ini, air zaman, wah menyala. Menyala. Air reda rasa tahun naik, redup mesti. Nah, ketika dikabarkan mau meledak Danau Toba, tahun berapa itu saya lupa. Saya lupa itu. Tahun berapa mau meledak dibilang Danau Toba, penuh gereja ini gak mau sampai di sana. Ya, kadang-kadang nggak tenang beda Danau Toba, mundur mesti. Nah, itu iman sudah kasih. Tuhan tidak suka iman yang seperti ini. Tuhan cari orang yang berkomitmen tinggi. Tuhan cari orang yang berpendirian kokoh. Yang tidak gampang mundur dari kebenaran. Yang tidak gampang beralih. Misalnya dia sudah Tuhan kasih pernyataan tertentu. Sudah ada Tuhan kasih satu pewahyuan di dalam hatinya lewat entah mendengarkan khotbah, entah lewat berdoa, entah lewat apa. Tetapi ada orang yang mempengaruhi dia lagi, langsung lagi terpengaruh. Ya, gampang terpengaruh kepada orang. Ini namanya belum berakar. Belum berakar di dalam firman. Jangan gampang terpengaruh kepada orang lain. Biarlah anak-anak Tuhan bukan dipengaruhi oleh dunia. Tetapi anak-anak Tuhan harus mempengaruhi dunia. Amin. Haleluya. Dimanapun kita berada, dunia itu tidak mempengaruhi kita. Tetapi kemanapun kita pergi,
kita akan punya pendirian kepada firman. Makanya jangan pernah mengandalkan orang lain. Jangan pernah bercermin kepada orang sianu, pendeta sianu. Pedoman kita bukan pendeta. Pedoman kita adalah firman Tuhan. Apakah kalau ke neraka pendeta itu saudara jadi ke neraka? Pedoman kita adalah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Jangan pernah berpatokan kepada manusia. Joel 2 ayat 23 sampai 25. Joel 2 ayat 23 sampai 25 demikian firman Tuhan. 23, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ayat 24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Nah, puji Tuhan. Tuhan berjanji saudara, Tuhan akan memulihkan pengirikan-pengirikan orang-orangnya sudah kasih, anak-anak yang mencintai dia dengan penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Bahkan dikatakan Tuhan akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Apa yang pernah hilang dari dirimu bisa dipulihkan Tuhan 2 kali ganda. Apa yang hilang? Kesehatanmu yang hilang bisa dipulihkan Tuhan 2 kali ganda. Urapan bisa dipulihkan Tuhan 2 kali ganda. Kuasa bisa dipulihkan Tuhan 2 kali ganda. Berkat-berkatmu yang pernah hilang, yang pernah dilarikan orang, yang pernah dicuri orang, yang pernah rusak dan lain sebagainya, yang dimakan belalang pelahap, dimakan belalang pengerip, belalang pindahan. Kata Tuhan, Tuhan akan memulihkannya sudah kasih. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap, Tuhan masih sanggup memulihkannya saudara. Ketika kita berjalan di dalam rencana Tuhan, maka sudah kasih, di tengah-tengah krisis melanda dunia ini, saya sangat yakin, saya sangat percaya anak-anak Tuhan justru diberkati 2 kali ganda. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya? Saudara percaya? Tuhan akan menyatakan kuasanya. Untuk apa itu saudara? Bukankah Tuhan mau datang? Buat apakah berkat itu lagi? Untuk apa dilipat gandakan? Karena Tuhan mau pakai gerejanya bergerak. Untuk memberikan orang lapar makan. Untuk memberikan orang-orang miskin makan saudara kasih. Supaya gereja Tuhan bangkit bersinar sebagai terang. Ketika krisis, malah anak-anak Tuhan bisa membagi-bagi berkat. Makanya kita perlu juga berdoa supaya diberkati Tuhan. Jangan katakan gak penting lagi itu. Dibuang aja semua uangnya itu. Dibolok ke masjid yang perlu bion. Laro nama Tuhan, laro nama antikris. Pekerjaan Tuhan masih membutuhkan. Tuhan masih pakai sekali lagi gerejanya. Menjadi terang di dunia ini saudara. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini, gereja Tuhan akan bergerak saudara kasih, menjadi saluran berkat di mana-mana saudara. Kemana Tuhan bawa kita saudara kasih, kemana Tuhan bawa kita saudara kasih, kita akan bergerak, kita taat kepada apa yang disuruh Tuhan. Dan selama kita taat, selama kita bergerak di dalam rencana Tuhan yang disuruh Tuhan, saya percaya perbendaharaan kita tidak akan kering. Akan Tuhan ganti, kita beri Tuhan ganti, kita beri Tuhan ganti, kita beri Tuhan ganti. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Itu adalah janji Tuhan saudara. Itu adalah janji Tuhan saudara. Makanya saudara kasih kita harus berdoa. Kemana ya? Kemana kami bergerak ya? Harus bertanya. Jangan ketika ada tantangan nanti satu saat saudara. Pak Gembala, nasihatis Pak Gembala do. Boras ini bepedang adong jabu. Ketika ditantang, saudara harus berkata, terima kasih Tuhan. Kesempatanku lagi menabur. Kesempatanku lagi menabur di ladangmu.
supaya digenapi firman Tuhan, saudara kekasih, kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saudara. Jadi di tengah-tengah krisis seperti ini, anak-anak Tuhan bukan menjadi pengemis. Anak-anak Tuhan tidak akan meminta-minta. Saya garansi dari firman Tuhan, tidak akan meminta-minta. Tetapi Tuhan akan memenuhi perbendaharaan-perbendaharaanmu. Kalau saudara melekat kepada hadirat Tuhan dan belajar memperkatakan firman Tuhan. Ucapkan ini firman Tuhan. Jangan saudara tidak percaya. Katanya seperti itu, tapi kenyataan seperti ini nih. Nah, enggak jadi. Harus percaya baru diucapkan. Kalau diucapkan tidak percaya enggak jadi. Dipercayai tidak diucapkan enggak jadi. Harus dua-duanya. Dipercayai dan diucapkan. Seperti yang sudah dilatih Pak Gembala kita. Aku percaya dan aku berkata-kata. Percaya diucapkan. Apa yang saudara percayai dari kebenaran firman, belajar mengucapkan. Di tengah-tengah kemustahilan, ucapkanlah. Mustahil sebenarnya, seperti gak mungkin. Gak mungkin. Bagaimanapun dipikir-pikir seperti gak mungkin itu. Di tengah-tengah itulah ucapkan saja. Ucapkan saja, ucapkan terus menerus, ucapkan lebih kencang lagi. Jangan malu didengar orang diucapkan. Didengar orang nanti ucapkan, padahal enggak kenyataan nanti bagaimana itu? Saudara, itu namanya enggak percaya. Ada kesaksian saudara, seorang anak Tuhan yang mempercaya mujizat. Dalam anak rohani saya dulu. Jadi sudah 8 tahun mereka menikah tidak punya keturunan. Ya. Jadi saya sampaikan firman Tuhan, percayai dan ucapkan firman Tuhan. Belajar perkatakan apa yang saudara ucapkan. Lalu dia tangkap itu saudara. Dia tangkap itu keluarga itu. Dia tangkap. Lalu dibilang sama saya, Bu, mulai sekarang panggil suami saya Bapak Petrus. Panggil saya Mama Petrus. Padahal anaknya belum ada saudara. Ya, belum ada. Ya. Jadi satu saat saya bawa dia merintis pelayanan ke Bakara, ya. Kami membuka pelayanan di Bakara, saudara. Masih seram waktu itu Bakara, ya. Belum ada gereja karismatik satu pun di situ. Kami terobos ke sana. Lalu ada orang yang bertanya sama dia, Bapak marga apa marga ini? Udah ada anaknya Pak? Sudah. Saya ketawa di dalam hati saya. Sudah Bu. Berapa? 1 katanya. Dan memang sesuai perkataannya itu karena diucapkan coba dikatakan mungkin 3, mungkin masih ada 3. Ini diucapkan 1 katanya. Sampai sekarang hanya 1 itu anaknya. 1 katanya. Jadi di dia resonari. Ya balom mahata dan hidup. Setiap ada orang bertanya, sudah ada anak? Sudah. 1 laki-laki. Diucapkan pula itu 1 laki-laki. Namanya si Petrus, penjala ikan katanya. Karena memang dia sudah kasih bekerja di perikanan. Dia seorang PNS di perikanan, ya. Nah, jadi anaknya si Petrus. Saudara, 2 tahun saudara, 2 tahun diperkatakan. Dan benar-benar dia hamil saudara. Ketika dia hamil 1 bulan saudara, dia langsung melapor sama saya. Bu, udah jadi imanku, udah jadi, aku sudah mengandung. Lalu saya bilang, betulkah? Saya bilang, malah saya yang ragu. Inilah saudara, kadang-kadang mendoakan orang, tapi kadang-kadang ada ragunya gitu. Saya ragu, benarkah Bu? Iya, jadi saya pikir karena udah diperkatakan kepada orang lain, saya pikir imannya saja. Oh amin, amin, amin. Saya bilang, tapi dalam hati saya imannya lah itu saya pikir, ya. Jadi ditantang saya, ibu ini seperti tidak percaya. Kuliah dari tatapan mata ibu itu seperti tidak percaya. Kata, percaya saya bilang. Padahal tahu mungkin dari tatapan mata saya. Sudah cek saya ke bidan Bu. Sudah cek saya bidan, udah positif. Bukan positif corona ya. Enggak ada corona waktu itu. Udah positif hamil Bu. Ya, puji Tuhan. Dan lahir sudah kasih dengan selamat. Ya, lahir dengan selamat. Sekarang anaknya itu sudah sarjana. Sudah tamat kuliah saudara. Ya, sangat cakap saudara yang kasih. Lebih tinggi dari bapaknya, udah tinggi bapaknya lebih tinggi lagi. Itulah kuasa dari perkataan saudara. Yang diucapkan dengan iman saudara. Berkata-kata sesuai dengan iman kita saudara. Perkatakan saudara. Katakan sering-sering aku diberkati. Maka diberkati. Katakan aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku sehat. Aku kuat. Ya, usahaku diberkati. Maka jadi saudara, perkatakan sesuai dengan iman kita, maka akan jadi. Yesaya 62 ayat 10, sedikit lagi.
Karena kita mau perjamuan kudus. Ayat 10, Yesaya 60 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Nah, berjalan melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkan jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkan batu-batu. Cara menyingkirkan batu-batu bagaimana? Untuk membuka jalan raya. Untuk membuka jalan raya itu gak gampang Bapak Ibu. Banyak batu besar. Ada batu kecil. Ada segala macam di sana saudara. Tetapi dikatakan bukalah jalan-jalan raya. Singkirkan batu-batu. Bagaimana cara menyingkirkan batu-batu itu? Dengan perang. Dengan mengusir roh kegelapan. Apakah itu batu-batu itu saudara? Yaitu semua serangan-serangan dari roh kegelapan. Makanya kita harus berperang setiap hari. Perangi setiap musuh. Tidak cukup hanya berdoa belas kasihannya ku Tuhan. Belas kasihannya ku Tuhan. Gak cukup. Harus berperang. Perangi setan. Usir dia keluar dari hidupmu. Usir keluar dari pekerjaanmu. Usir keluar dari anak-anakmu. Usir keluar dari seisi rumahmu saudara. Harus kita usir. Usir keluar setiap hari saudara. Jangan mau ditekan. Ngasongonon nasibmu ngasongonon. Enggak ada nasibmu seperti itu. Saudara ditakdirkan untuk berkemenangan. Katakan saya ditakdirkan berkemenangan. Jadi tidak ada ditakdirkan kita untuk terkutuk. Enggak ada. Kutuk sudah diangkat dari saudara. Setiap orang yang percaya, kutuk sudah dipatahkan dari kehidupannya saudara. Hanya sudah dikasih musuh itu kadang-kadang menerang balik. Lawan dia, tolak dia, perintahkan dia pergi. Perintahkan dia pergi jauh dari kehidupan kita. Saudara, ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahmu ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudara, janji Tuhan ketika kita bertekun. Bertekun di dalam kebenaran, bertekun dalam iman, bertekun dalam firman, bertekun dalam mengasihi Tuhan. Sesungguhnya keselamatan kita sudah datang. Keselamatan dalam segala hal sudah datang. Keselamatan di bangsa kita akan datang sebelum hari kedatangan Tuhan itu. Sebelum Tuhan menyingkirkan gerejanya. Sekali lagi Tuhan akan pulihkan negeri kita. Tuhan akan pulihkan kita saudara yang kekasih. Maka oleh karena itu saudara yang kekasih, singkirkan semua batu-batu yang dibuat oleh roh kegelapan. Bagaimana itu supaya terjadi? Yesaya 1 ayat 19. Yesaya 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Harus menurut dan mau mendengar firman. Supaya itu jadi. Supaya menikmati yang baik dari Tuhan. Supaya menikmati hasil yang terbaik dari Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Kalau di situ semua kita sudah lulus, dengar firman-Nya. Tetapi satu langkah lagi, tidak cukup hanya mendengar, lakukan firman-Nya. Amin. Taat kepada firman-Nya. Jika kamu menurut, harus menurut kepada firman. Jangan banyak berbantah. Jangan selalu berdalih. Setiap mau melakukan firman berdalih. Cari alasan untuk tidak melakukan. Cari pembelaan supaya tidak mengerjakan firman itu. Dengarkan dan turuti kata firman Tuhan itu. Supaya kamu memakan hasil baik dari negeri itu. Supaya saudara menikmati hasil yang baik di kota ini. Supaya kita menikmati hasil yang baik dari negeri yang sesungguhnya dari sorga. Supaya kita ikut ambil bagian pada hari kedatangan Tuhan. Ketika Yesus datang. Di awan-awan kita ikut menyongsong Yesus di udara. Sesudah lewat peningkiran. Ketika kita disingkirkan gereja, Yesus belum datang di situ. Yesus masih tinggal di awan-awan. Gereja disingkirkan, tapi sesudah itu gereja akan diangkat saudara. Kita harus percaya, harus berharap, harus yakin, harus rindu. Harus kita ikut di dalamnya.
itu pergumulan kita yang terakhir. Ketika Yesus datang, ikut kita sedang kasih bersama dengan Yesus. Itu yang terindah, itu yang paling kita harapkan. Jangan hanya puas diberkati di dunia ini, tetapi yang teristimewa ketika Yesus datang, kita terangkat bersama dengan Dia. Ayat yang terakhir saudara kasih. Ayat yang terakhir, Yesaya 27 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kehangatan murka tiada padaku, sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Ketika Tuhan melihat hati kita begitu rindu kepada Tuhan, ketika Tuhan melihat hidup kita selalu melekat kepada Tuhan, ketika kita selalu rindu menenangkan hati Tuhan, ketika kita punya prinsip yang kokoh untuk selalu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kehangatan murka tiada padaku. Dosa-dosa kita yang lalu semua tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Apapun dosa yang kita lakukan di belakang kita, ketika hati kita kembali dengan segenap hati kita, Tuhan tidak membalaskan, Tuhan tidak memperhitungkannya. Jadi jangan terus tertuduh oleh karena dosa masa lalu. Dosa masa lalumu dibasuh oleh darah Yesus. Dosa masa lalumu sudah disucikan oleh darah Yesus. Tetapi jangan hidup lagi di dalamnya. Yang malangnya saudara, kita katakan sucikan aku dengan darahmu. Tetapi kita lakukan terus. Jangan lakukan lagi. Tinggalkan itu semua dosa. Maka ketika Tuhan melihat itu, dikatakan oleh Tuhan, sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput. Apa dibuat Tuhan? Aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Semua putri malu yang merusak kehidupan kita, semua rumput-rumput liar yang merusak kehidupan kita, merusak kerohanian kita, yang merusak semua perekonomian dan kesehatan kita, semua akan diperangi oleh Tuhan dan dibakar habis sekaligus oleh Tuhan kita, sehingga kita nyata mengalami kemenangan daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Karena kita mau akan perjamuan kudus.